wabarakatuh, ibu-ibu dan teman-teman semua. Kenalin, aku Elsa Mayora Joganta Putri atau biasa dipanggil Elsa. Aku dari Departemen Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Dalam rangka kuliah kerja nyata ini, aku mau melakukan 2 pelatihan. Yang pertama, pelatihan pengelolaan sampah dengan cara pemilahan sampah secara mandiri yang dilakukan di rumah oleh ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Yang kedua yaitu cara pembuatan desinfektan. Nah, dalam kesempatan kali ini aku akan mengajak ibu-ibu dan teman-teman untuk mengetahui cara pengelolaan sampah yang dimulai dengan cara pemisahan sampah seperti yang ada di depan saya. Oke, yang pertama aku mau memberitahu apa sih sampah itu. Sampah merupakan zat-zat atau benda-benda yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang berwujud padat ataupun cair. Secara garis besarnya, sampah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada anorganik. Nah, nanti di grup WA kita aku akan membagikan modul mengenai pelatihan kali ini. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan sampah? Cara pengelolaan sampah itu pada dasarnya bisa dilakukan secara mandiri dengan cara yang pertama memisahkan tempat sampah untuk anorganik dan organik. Jadi langkah awalnya itu biasanya diperlukan 2 tempat sampah, yaitu untuk sampah organik dan anorganik. Yang kedua, bisa mengganti alas plastik dari sampah dengan koran ataupun kardus, atau kalau tidak punya koran ataupun kardus bisa langsung di tempat sampahnya, nggak usah pakai plastik. Yang ketiga, mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos, karena lagi pandemi seperti ini dan pupuk kompos itu harus ada bahan tambahannya. Jadi untuk pupuk kompos itu biasanya akan memerlukan waktu yang lama untuk menjadi kompos. Sampah organiknya diolah terlebih dahulu untuk menjadi pupuk kompos. Seperti itu. Yang keempat, dengan mendaur ulang sampah anorganik kering, bisa dijadikan menjadi tas atau kerajinan tangan yang lain. Terus sampai dengan memilah sampah. Pemilahan sampah sendiri bisa dilakukan di rumah ibu-ibu dan teman-teman. Caranya yaitu dengan memisahkan, pada dasarnya bisa dipisahkan dengan 2 tempat sampah, tapi di sini aku memakai 3 tempat sampah. Yang pertama untuk anorganik, yang kedua untuk organik, dan yang ketiga untuk B3, sampah B3. Untuk sampah organik sendiri nanti seperti contohnya ini sayuran kering atau apapun yang berbau sayuran, misalnya dari kulit buah, sayuran kangkung, kol, seperti itu. Yang kedua yaitu sampah anorganik yang susah sekali untuk diuraikan. Salah satunya seperti sampah plastik ini, dan masih banyak yang di depan. Yang terakhir yaitu sampah B3 atau sampah berbahaya, sampah bahan berbahaya dan beracun, misalnya untuk bekas-bekas obat-obat, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan cara pemilahan sampah atau prakteknya ya. Nah, di sini aku akan mempraktekkan bagaimana cara memilah sampah yang benar
Di sini aku pakai 3 tempat sampah yang ibu-ibu atau teman-teman juga pasti punya di rumah. Jadi karena pandemi kita harus memanfaatkan apa aja yang ada di sekitar kita. Misal tempat sampah ini kan kita punya nih di rumah, jadi nggak perlu beli-beli lagi karena kita harus membatasi pertemuan dengan orang-orang. Yang ini itu ada sampah organik. Nah, sampah organik itu tadi apa aja sih? Sampah organik kan tadi ada sampah dari sayur-sayuran atau bekas dari buah-buahan seperti itu. Nah, nanti di sampah organik ini teman-teman bisa membuang seperti kol ini atau yang lainnya. Nah, di sampah anorganik ini nanti teman-teman bisa membuang sampah-sampah plastik, sampah kaleng, sampah dari bungkus kado, bungkus apa namanya, bungkus paket. Kan ini lagi pandemi nih, pasti banyak orang yang lagi beli paket atau gimana. Nah, ini nanti teman-teman bisa masukkan di sampah yang anorganik ini. Nah, untuk sampah B3 sendiri, mungkin kan ini lagi pandemi ya, terus banyak juga yang sakit. Jadi nanti sampah-sampah dari bungkus obat teman-teman bisa dimasukkan ke sini. Karena aku nggak punya bungkus obat, nah ini aku masukin bungkus dari bekas krim lightning. Nah, di sini juga kan bahan-bahannya tuh bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan, jadi kita bisa masukkan di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekian pelatihan yang saya akan berikan. Nanti video ini akan aku bagikan di grup WA yang ada ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Selain itu nanti aku juga bagiin modul yang udah aku buat nih untuk teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Nanti aku mohon ibu-ibu dan atau teman-teman atau salah satu ya bisa mempraktekkan ya di rumah. Nanti tempat sampah ini aku kasih ke ibu atau teman-teman yang bersedia, mungkin karena ini PPKM jadi nanti ke beberapa orang aja ya yang ada di grup. Mungkin bisa nanti 2 orang atau berapa, nanti saya ke rumahnya untuk memberikan tempat sampah ini, tapi tidak langsung tatap muka. Nanti ibu-ibu dan teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah dan mengirim foto ke aku. Oke, terima kasih sudah mau menonton video pelatihan singkat ini. Sampai bertemu di offline. Semoga kita bertemu di offline. Semoga bermanfaat juga ilmu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.